Presiden Prabowo Subianto resmi akan memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang mampu memproduksi hingga 1 juta unit motor listrik. Dengan syarat, perusahaan tersebut harus berasal dari Indonesia dan berproduksi di dalam negeri. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan kebijakan subsidi pembelian motor listrik bisa mulai berjalan pada September 2026 ini. Dan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan subsidi pembelian motor listrik segera diterbitkan. Presiden Prabowo Subianto resmi akan memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang mampu memproduksi hingga 1 juta unit motor listrik. Dengan syarat, perusahaan tersebut harus berasal dari Indonesia dan berproduksi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan 3 kebijakan utama terkait mobil listrik nasional, yakni menekan biaya kendaraan bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, serta memperbesar industri motor listrik nasional beserta rantai pasoknya, mulai dari baterai, komponen, perangkat lunak hingga layanan purna jual. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut subsidi pembelian motor listrik sebesar 5 juta rupiah bisa mulai berjalan pada September 2026 ini. Peraturan Menteri Keuangan terkait subsidi pembelian motor listrik ini segera diterbitkan. Namun, aturan resmi yang menjadi payung hukum kebijakan tersebut masih dalam proses. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan bahwa insentif motor listrik senilai 5 juta rupiah tersebut masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan insentif ini terbukti mampu mendongkrak pasar motor listrik di Indonesia. Tercatat, penjualan sepeda motor listrik naik signifikan dari 17.198 unit pada 2022 menjadi 62.409 unit pada 2023. Kemudian mencapai puncaknya pada 2024 tercatat 77.078 unit motor listrik terjual. Program Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai atau KBLBB Roda 2 pada periode 2023-2024 melibatkan 22 industri dengan 70 tipe atau model kendaraan. Sementara, realisasi penyaluran bantuan melonjak dari 11.532 unit pada 2023 menjadi 62.541 unit pada 2024 atau tumbuh sekitar 442%. Secara total, sebanyak 74.073 unit motor listrik telah menerima bantuan pembelian selama periode tersebut. Dari Jakarta, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, alokasi subsidi dipangkas, penjualan motor listrik gagal tancap gas, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yanes M. Pasaribu, pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada Ibu Rinewati Sinaga, Public Relations and Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Yanes, apa kabar Pak? Apa kabar? Baik. Baik, terima kasih. Selalu. Sehat juga Pak, terima kasih atas waktu disempatkan. Nah Bu Rini, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Rini. Tadi sudah disampaikan begitu, memang akhirnya ada nih alokasi subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Tapi sebelumnya kita akan review terlebih dahulu dari Aismoli ya, terkait dengan dinamika rencana pemberian insentif pembelian motor listrik tahun ini seperti apa sih pandangan Aismoli? Apakah sudah sesuai harapankah atau bagaimana? Iya, kalau kita melihat sebenarnya perjalanan dari kebijakan motor listrik ini ya, dari Perpres 55 tahun 2019, kemudian regulasi ditambah, diupdate, industrinya bertumbuh, kita ada 69 industri yang terdaftar di Kemenperin, kemudian kapasitas juga bertambah lebih dari 2,5 juta kapasitas per tahun. Artinya dari kebijakan awal yang diterapkan oleh pemerintah di 2019, industrinya merespon secara positif. Adanya stimulus yang udah terjadi seperti yang disampaikan tadi di 2023-2024 itu meningkatkan akselerasi pertumbuhan sepeda motor listrik. Namun pada saat berhenti di 2025 itu terjadi penurunan sekitar 23% gitu ya. Jadi insentif ini memang fungsinya adalah mengakselerasi. Pada saat tidak ada insentif, maka pertumbuhannya pun menjadi
menjadi lebih slow. Nah, selain bicara di stimulus ataupun program pemerintah gitu ya, apakah besarannya 5 juta, apakah besarannya 3 juta gitu. Ya. Yang paling penting sebenarnya di industri itu adalah kepastian. Jadi kepastian yang harus diberikan oleh pemerintah gitu ya. Kalau tadi udah pasti nih 3 juta gitu ya Pak, gitu ya. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan selanjutnya yang kami Iya. akan sampaikan adalah kapan? Kalau kapan September, apakah Oke. secara proses itu make sense apa tidak? Karena dari pengumuman itu ada beberapa step yang setahu kami perlu dilakukan di level kementerian teknisnya. Selain nanti bicara PMK, secara mekanismenya pemilihan dari badan verifikasinya apakah sudah bisa dipenuhi atau tidak, gitu ya, jangan sampai ada kemunduran. Yang kedua dari sisi eligibility dari industrinya, apakah semua company hanya parameterkan dengan TKDN atau ada parameter lain yang Oke. akan menjadi acuan gitu ya. Karena bila ada tambahan parameter lagi, ini kan berarti menjadi satu Iya, iya. parameter yang surprise dibandingkan dari program yang sebelumnya gitu. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan oleh pemerintah. Jadi Iya. sejak melakukan announcement, pemerintah harus cepat merespon mekanisme-mekanisme yang dibutuhkan untuk bisa direspon oleh industri bila mana industri ingin mengikuti program insentif ini. Oke, itu dia, butuh kepastian kalau memang sudah ada angkanya 5 juta ataupun kemudian menjadi 3 juta, tapi yang paling utama setelah itu adalah tahapan-tahapan untuk menjadi realisasi di lapangan itu yang dinantikan begitu ya oleh teman-teman pelaku Betul. usaha ataupun industri dari kendaraan motor listrik. Nah, Pak Yanes, lantas bagaimana Anda melihat dengan kondisi yang seperti tadi sudah disampaikan, kemudian bahwa tadi dari 5 juta kemudian turun menjadi 3 juta begitu alokasi yang diberikan untuk insentifnya. Apakah cukup realistis begitu Pak? Karena di satu sisi mungkin pemerintah juga akan tetap menjaga kesehatan APBN kita begitu Pak. Ya, singkatnya apa ya nih, apakah subsidi atau bantuan saya juga belum jelas nih Oke. programnya nanti ya. Tapi intinya disparitas harga ini yang harus jadi perhatian pemerintah ya. Hmm, Kalau memang ingin mem-push secara sungguh-sungguh motor listrik. Dan sepeda motor listrik yang ditarget ini tentunya kan sepeda motor listrik kelas menengah ya, yang bisa eh, punya kesetaraan dengan motor bensin entry level di 110 sampai 125 cc. Nah, kalau kita lihat sekarang kan range harga sepeda motor listrik yang kelas menengahnya ini sekitar 22 sampai 35 jutaan gitu. Sedangkan motor bensin entry level yang sekelasnya ini di antara range 17 sampai 25 juta gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi dengan angka 5 juta kemarin tuh udah ideal sebetulnya, tapi begitu dikurangi lagi, nah ini jadi kita bisa lihat ya disparitas harganya jadi makin tinggi gitu Mas. Dan ini oke. jadi tantangan sebetulnya untuk mampu bisa mempush agar serapan pasar, apalagi ditargetkan 100.000 unit ya untuk tahun ini, which is hanya 4 bulan lagi, ini terlalu terlalu kecil kalau saya lihat. Sebenarnya angka Oke. 5 ini udah bagus, ya. Nah itu dia. Berarti memang kalau kita cermati dengan beberapa tantangan terkait dengan waktu juga, kemudian nanti implementasinya di lapangan juga begitu. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan kondisi realitanya begitu di lapangan begitu. Esmoli sendiri melihat bagaimana kebijakan ini akan mendorong lagi begitu daya beli minat masyarakat untuk membeli motor listrik atau eh, tidak terlalu berdampak signifikan. Mengingat kita tahu masih ada tantangan daya beli juga begitu di masyarakat saat ini, Bu Rini. Iya, kalau dilihat dari sisi tadi ya, daya beli ya, tentunya kalau ada insentif, besaran dari insentif itu akan mempengaruhi harga yang akan kita berikan ke market gitu ya, Pak. Oke. Nah, semakin besar tentunya harganya akan semakin lebih murah dan kalau tadi ya Pak Yanes bilang komparasi dengan konvensional gitu ya, itu tentunya akan membuat willingness masyarakat untuk pindah lebih tinggi. Oke. Ya, jadi kalau dibilang ada impact
kepada penurunan dan nanti dampak dari akselerasinya gitu ya, tentunya menurut saya itu lebih rendah Pak, gitu ya. Oke. Tapi prinsipnya kami melihat pertama tadi Pak, kepastian dulu Oke. 3 juta ada gitu ya, dan coba kita lihat apakah ada hal lain yang bisa kita tambahkan sebagai stimulus ke masyarakat untuk transformasi ke sepeda motor listrik gitu ya. Kebijakan kan bisa macam-macam ya Pak ya, dari sisi non fiskal pun gitu ya. Kemudian mungkin dari sisi aksesibilitas financing gitu Oke. Pak, dan atau bisnis modelnya yang mesti kita coba inovasikan gitu ya, kayak dari sisi baterai as a service itu sebenarnya udah jalan gitu ya. Ada hal lain nggak yang bisa kita tweak supaya dengan insentif yang 3 juta kita tetap mencoba mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah gitu Pak. Ya, Saya kita rasa tahu itu. juga pemerintah menyiapkan anggaran yang memang sebelumnya 3 juta, ini 3 triliun ini yang juga disiapkan begitu tentu anggarannya, kemudian targetnya 1 juta unit begitu kan, yang ini apakah nanti akan, ya kita tahu bagaimana menyesuaikan dengan produktivitasnya, kemudian nanti tantangan dari sisi penjualannya kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Yanes dan juga Bu Rini ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Iya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama terkait dengan bagaimana tema kita untuk produktivitas kendaraan listrik khususnya motor ini. Populasi sepeda motor listrik nasional kita akan cermati data dari tahun 2020 sampai dengan 2024, data dari Kemenperin seperti yang bisa Anda saksikan. Trennya ini sebenarnya naik terus, berarti demand-nya sebenarnya sudah terbentuk di masyarakat. Tapi lagi-lagi karena memang sebagian besar juga masyarakat membeli motor listrik karena ada insentif yang diberikan begitu, sehingga harganya lebih terjangkau sehingga menjadi pilihan yang menarik tentunya ya bagi masyarakat untuk membeli ataupun mencoba nih motor listrik itu seperti apa begitu. Dan tahun 2024 sudah mencapai 170 ribuan unit begitu. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi proyeksi penjualan motor listrik di dalam program motor listrik nasional. Nah, ini juga menarik kita lihat dari sisi target konservatifnya dan optimisnya seperti apa. Dari tahun 2026 targetnya dari sisi konservatif 60.000, optimisnya bisa sampai dengan 70.000 tahun depan. Dari sisi target optimis bisa mencapai 300.000 unit, tahun 2008 600.000 unit, bahkan tahun 2029 diharapkan bisa terjual sampai dengan 750.000 unit untuk motor listrik. Nih, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Yanes dan juga Bu Rini. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, seberapa siap sih sebenarnya kalau misalnya kita coba korelasikan dengan produktivitas dari anggota AS Moli misalnya begitu, dengan adanya insentif yang diberikan, meskipun kita tahu jumlahnya menurun daripada insentif yang diberikan. Ini bisa menopang tidak sih dengan capaian-capaian ataupun target yang tadi sudah dicanangkan oleh pemerintah sendiri, Bu Rini? Iya, kalau secara kapasitas produksi Pak, kami udah bisa mengkontribusi di atas 2 juta per tahun Pak. 2 juta per tahun? 2 Wow, juta per tahun. oke. Dan itu sudah terjadi sebenarnya sejak tahun 2024, 2025 gitu. Hmm, Jadi permasalahannya sebenarnya lebih kepada demand creation. iya, Yang tadinya kami berharap ada konsistensi kebijakan terutama di stimulus insentif oleh pemerintah. oke. Jadi kalau kita melihat target pemerintah 60 untuk yang konservatif tadi ya, 70 untuk yang optimis ya Pak ya. Kami melihat sebenarnya even yang 60.000 pun Hmm, itu tidak menjadi konservatif, ya. tapi pesimis untuk dicapai. Kenapa? Karena memang tahun ini kami melihat ada resiko perlambatan dari pertumbuhan sepeda motor listrik. Oh ya, Kalau kita lihat sebenarnya Januari Februari di 2026 memang cukup bagus startnya, itu tumbuh sekitar 27% year on year dibandingkan 2025 Pak. Tapi pada saat kita mengakumulasikan di Januari sampai ke bulan Juni, itu sebenarnya ada penurunan sebesar 27% ya Pak ya.
Hmm, Jadi tadi yang Januari Februari itu naik 56% year on year, oke. sedangkan Januari ke Juni year on year 2025 ke 2026 itu turun sebesar 27%, Pak. Hmm, Itu. Nah, salah satu yang kami sinyalir adalah wait and see masyarakat oke. sejak disampaikannya adanya insentif sepeda motor listrik oleh Bapak Kemenkyu. Nah, Mmm, ini yang kenapa yang selalu menjadi concern asosiasi adalah agar pemerintah pada saat melakukan pengumuman program, maka jarak antara pengumuman dan juga implementasinya harusnya sudah dipercepat. Even oke. harusnya teknisnya udah Ya, ya, diatur, udah siap untuk launching, baru ya. diumumkan, Pak. Mmm. Gitu. Jadi 60 sampai 70 kami saat ini masih cenderung eh, pesimis, Pak, gitu ya. Apalagi ditambah dengan adanya penurunan angka insentif. Nah, Pak Yanes, apa yang bisa kita cermati begitu? Sebenarnya dari sisi produktivitas tadi bahkan 2 juta per tahun loh, ini Mhm. unitnya begitu. Sementara dari sisi kapasitas penjualan, ya lagi-lagi kita bicara mengenai demand creation-nya. Nah, kalau Pak Yanes sendiri melihat sebenarnya dari sisi minat masyarakat untuk bisa membeli motor listrik ini sudah sejauh mana? Kemudian dari harga jual, meskipun tadi ada disparitas yang juga Anda sampaikan kalau memang subsidi atau insentifnya turun berarti disparitasnya makin tinggi. Nah, ini bagaimana Pak? Fenomena ini apakah bisa ketemu nantinya Pak? Jadi, kalau sebetulnya, memang pemerintah memprogramkan untuk, mem-boosting ya, Ya. serapan pasar, yang harus dilihat, tentunya sebenarnya sudah dilakukan kok ya, mapping, pasar potensial sepeda motor dan, Oke, pasar potensial sepeda motor ini kan sebenarnya di middle low class yang, total buyers-nya ini sampai 6 juta ke 7 juta per tahun gitu kan. baik. Artinya kalau bicara secara statistik ya 6 name it lah 6,5 juta sepeda motor per tahun rata-rata, kan kalau 1 juta ya Mmm, persentasenya relatif masih kecil lah ya iya, dibandingkan total, motor listrik motor bensin. Nah tapi, tantangan yang perlu dilihat ini kan sekarang, bagaimana karakteristik sosial dan budaya, eee, mass market yang di middle low income class ini. mmm, Bagi mereka terus terang tantangan yang paling besar ini adalah harga awal yang masih tinggi. Kemudian, kita lihat dengan, ya patokan bunga bank dari Bank Indonesia yang cukup tinggi, ini dan karena 65% lebih pembelian dilakukan dengan cicilan, pembiayaan ini jadi tinggi sekarang kan untuk oke. cicilannya. Iya, iya. Kemudian, dari riset kami sekitar 80%-an sampai 85% ini, proses charging itu dilakukan di rumah, Mas. Dan Mmm, rumah konsumen iya, middle low iya, class iya. ini, mostly yang di low class ini belum siap mengisi daya dengan kalau kita lihat, daya listrik terpasangnya di 450 sampai 900 watt ini belum bisa untuk men-charge, secara normal tanpa mengganggu kebiasaan Ah, kita iya, untuk iya. charging, karena ini perlu 400 watt ke atas, Mas. Betul, betul. Lalu Oke. yang terakhir, bagi kelompok middle terutama yang low, nilai harga jual kembali juga Mmm, belum terbentuk, Mas. Nilai harga jual kembali ini baru terbentuk kalau ada jaminan kepastian, ini yang, bisa dibilang irreversible ya, umur baterai. Ini jadi tantangan juga. Nah, itu jadi tantangan, belum lagi, kemarin ini kan, makanya think before upload, before publish ya, Mas, ya. oke. Masyarakat terlanjur, secara psikologis itu menaruh harapan begitu ada angka 5 karena dia bisa, Ah, membuat irisannya jadi makin besar gitu iya, dengan iya, betul. sepeda motor listrik ini dengan sepeda motor bensin. Nah ini harga 5 juta ini terlanjur jadi angkor dan jadi acuan mental banyak calon pembeli, terutama di low class ya. Dan, walaupun belum jadi, harga yang fix gitu kan, kemudian tiba-tiba bergeser jadi 3, Iya. mereka malah melihatnya loss 2 juta dan, Iya, ini iya, iya. jadi, tantangan bagi mereka dan, ekonomi kita juga lagi proses ya menuju Mmm. baik. Jadi ya kehilangan 2 juta harapan ini juga membuat mereka menunda, Mas. Ah, itu dia. Cukup berarti ya Rp2 juta pun, bagi pembeli motor listrik ya Pak Yanes untuk saat ini ya. Betul. Nah, lantas Bu Rini bagaimana Anda melihat kalau memang kita masih menunggu September sementara Anda tadi sempat menyampaikan, di awal prosesnya kan setelah itu pun tahapan-tahapannya masih ada. Jadi berharap segera cepat juga misalnya September ya mungkin jangan lama-lama di bulan September, di bulan yang sama juga bisa terrealisasi. Nah, dengan adanya
penurunan dari harga subsidi tadi ataupun insentif ini akan berdampak seperti apa terhadap harga jual di masyarakat? Apakah bisa pelaku usaha menekan margin kah atau bagaimana? Sebenarnya Pak, kalau terkait sama stimulus ini ya gitu ya, kami balik lagi, mengatakan bahwa, itu keputusan pemerintah ya Pak, Oke. tidak bisa kami gugat. Jadi, silakan diimplementasikan Pak secepatnya Hmm, ya. Terkait sama apakah nanti dampaknya kepada, perlambatan dari target yang udah coba disampaikan oleh pemerintah gitu ya, bisa jadi terjadi demikian Pak, gitu. Namun kami dari sisi industri pun sebenarnya sejak tahun 2025 tidak ada insentif gitu ya. Industri itu berusaha untuk menemukan, apa nih yang kira-kira bisa sustain, meningkatkan, pertumbuhan ini Pak, gitu ya. baik. Karena insentif itu memang harusnya tidak menjadi, program permanen. Hmm, Gitu ya, nggak mungkin, industri ini pun harus disupport oleh, insentif dari pemerintah terutama tadi kalau kita pakai istilah subsidi ataupun bantuan pembelian ya Pak, Pak Martinus, iya Pak iya Yansen iya. ya. Nah jadi, memang harus dibikin roadmap-nya gitu ya, kepastian kalau memang pemerintah ingin membuat satu insentif yang sifatnya langsung ke market gitu ya, direncanakan dalam jangka waktu tidak short term, tapi mid sampai long gitu ya. Kemudian apakah, insentif yang ke pasar ini, akan berakhir 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu ya. Dan apakah nanti angkanya tadinya mungkin berawal dulu kan kita punya 7 juta ya, kemudian sempat mau digelontorkan 5 juta dan sekarang 3 juta gitu ya. Oke. Apakah tahun depan akan sama gitu, apakah akan ada revisi? Nah itu tolong dipikirkan dahulu dan dibikin analisa dampaknya. Gitu. Nah, Jadi, oke. ada analisa yang cukup tajam supaya bisa merespon sebenarnya dampak dari insentif ini. Jadi jangan sampai seperti kita di tahun 2023, di 2024, secara kapasitas atau kuota dari insentifnya besar, 400 ditambah 600, tapi kenyataannya implementasinya tidak demikian. Oke Karena banyak hal-hal seperti keterbatasan, APBN dari pemerintah itu di 2024 gitu ya. Jadi oke. kami hanya di-cover oleh 50.000 kuota ditambah dengan 10.000, makanya end up-nya sebenarnya di 2024 itu 77.000, padahal harusnya bisa di 100.000 gitu, Pak. Jadi ini pemerintah harus, punya roadmap yang solid dan Hmm, konsisten di sisi oke. kebijakan. Kalau tidak kita akan menganut yang namanya, kondisi stop and go, Pak. Stop Hmm, and go itu akan membuat industri akan semakin melemah. Padahal kalau kita lihat kan sebenarnya 3 hal yang harusnya dibangun oleh pemerintah gitu secara bersamaan ya di industri sepeda motor listrik ini. Demand, ekosistem, sama industrialisasi. Nah, oke. industrinya udah dibangun sebenarnya, tapi demand-nya tidak. Tidak konsisten, ada insentif, kadang ada, kadang enggak, sekarang harganya malah jadinya berkurang gitu. Kemudian ekosistem. Nah, ini nggak bisa Oke. dibangunnya secara parsial satu-satu, tapi secara bersamaan. Baru harapannya, yang namanya tujuan pemerintah di Perpres 55 tahun Baik. 2019 itu ya, termasuk ketahanan energi gitu ya, kemandirian energi gitu ya, Pak, dan termasuk Ya, menjadikan Indonesia itu sebagai hub produksi untuk global. Nah, itu bisa dicapai. Kalau tidak, kita baik. akan kembali mengalami problem yang sama pada saat di tahun 2019 sampai di Iya. 2024. Baik, Bu Rini. Nah, lantas kalau melihat beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan begitu dari realita yang dialami teman-teman pelaku industri kendaraan motor listrik nih, Pak Yanes melihat bagaimana Anda melihat proyeksinya? Kemudian apakah nanti kita masih bisa tancap gas Pak untuk motor listrik begitu dengan insentif yang akan diberikan di bulan September, dengan jumlahnya turun, dengan tadi tantangan yang Anda sampaikan baik dari sisi daya beli, kemudian infrastrukturnya sendiri begitu Pak Yanes? Baik, tadi udah disampaikan memang dari Aismoli ya, Ya, industri ini betul-betul butuh sebenarnya kepastian, kepastian ya.
karena mereka harus berinvestasi, harus siapkan line produksi dan seterusnya. Dan kepastian berikutnya juga untuk para dealer nanti juga ini akan jadi tantangan kapan uang dibayar, karena pengalaman yang 7 juta juga itu seringnya dibayarnya agak kapan-kapan, Mas. Oke. Nah, kemudian syarat produk yang bisa memenuhi kriteria bantuan atau subsidi ini seperti apa. Dan ini yang jadi sebenarnya tantangan ini kan sekarang dari 69 industri sepeda motor yang ada di sepeda motor listrik yang dalam negeri, ini mostly ini banyak produsen kecil dengan volume rendah, arus kasnya tipis, dan ketergantungan itu pada penjualan retail tinggi. Nah, dengan adanya janji dari pemerintah yang semakin lambat dieksekusi dalam bentuk peraturan, kemudian implementasi teknis seperti apa, ini akan membuat pasar yang tadinya sudah rencana membeli, ini semakin menunda, dan ini akan berdampak pada malah menurunnya Baik. penjualan sepeda motor listrik, Mas. Oke, Pak Yanes. Jadi memang tantangannya semakin cepat semakin baik lah begitu kalau kita mengimplementasi dari setiap kebijakan yang sudah disampaikan kepada publik. Meskipun kita tahu ada penurunan tapi masyarakat pun jadi tahu lah dan kapan harus bisa mulai membeli lagi. Mengingat insentif yang akan diberikan tadi dari 5 juta turun ke 3 juta. Tapi di satu sisi kepastian juga yang dibutuhkan oleh pelaku industri pada saat mereka juga akan menjual produknya ke masyarakat. Baik Pak Yanes, Ibu Rini terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Yanes, Bu Rini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.